I just had to let you know you're. Halo guys, ketemu lagi sama saya Francisca. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi pada sistem terdistribusi. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu sistem komunikasi pada sistem terdistribusi adalah cara komputer atau perangkat yang berbeda saling berkomunikasi dan bertukar informasi melalui jaringan. Dalam sistem terdistribusi, terdapat beberapa jenis sistem komunikasi, yaitu yang pertama ada message passing, yang kedua remote produce call atau bisa disebut dengan RPC, yang ketiga ada application programming interface atau bisa disebut dengan API. Kita membahas tentang pengertian dari tiga jenis sistem komunikasi terdistribusi. Yang pertama ada message passing, di mana message passing ini adalah mekanisme komunikasi dengan cara mengirim dan menerima pesan antar proses atau komputer. Adapun komponen message passing terdiri dari yang pertama adalah sender. Sender ini sebagai pengirim pesan. Lalu yang kedua adalah receiver, di mana receiver ini sebagai penerima pesan. Lalu ada message, di mana message ini sebagai isi pesannya. Lalu ada yang terakhir ada channel, yaitu sebagai media penghubung. Contoh penggunaan message passing dapat ditemukan oleh aplikasi e-commerce, di mana mereka menggunakan sistem microservice. Nah, dalam sistem tersebut, setiap layanan pembayaran dan layanan pengirim saling mengirim pesan untuk memproses pesanan pelanggan. Lanjut ke pengertian remote produce call atau biasa disebut dengan RPC adalah protokol yang memungkinkan suatu program menjalankan fungsi atau prosedur di komputer lain dari jarak jauh seolah-olah fungsi tersebut dijalankan di komputer sendiri. RPC sangat berguna dalam sistem terdistribusi karena memungkinkan pertukaran data dan pemrosesan informasi secara cepat antara klien dan server. Nah, contohnya penggunaan RPC dapat kita lihat saat kita melakukan pengecekan saldo di mesin ATM. Bayangkan ketika kita memasukkan kartu dan memilih menu cek saldo, mesin ATM akan mengirim permintaan ke server bank untuk mengambil data saldo. Lalu, kemudian server bank akan mengirim informasi saldo kembali ke mesin ATM. Lalu, kemudian server bank akan mengirimkan informasi saldo kembali ke mesin ATM, dan saldo tersebut akan tampil pada layar. Hal ini menunjukkan bahwa RPC memungkinkan komunikasi antara perangkat yang berbeda dalam jaringan. Lanjut ke pengertian Application Programming Interface atau biasa disebut dengan API, adalah sistem yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara aplikasi atau layanan sehingga data dapat saling bertukar. Nah, API memungkinkan berbagai aplikasi yang berbeda untuk bekerja sama dalam satu sistem. Contohnya, pengguna API dapat ditemukan pada aplikasi ojek online, seperti Grab. Dalam aplikasi tersebut, API digunakan untuk menghubungkan aplikasi pengguna, driver, layanan peta, dan sistem pembayaran. Tadi kita ambil contohnya yaitu Grab. Nah, ketika pengguna memesan ojek, aplikasi akan mengirim data lokasi ke server melalui API. Kemudian, server akan mencari driver terdekat untuk mengirimkan informasi kembali ke aplikasi pengguna. Dengan adanya API, semua layanan tersebut dapat saling terhubung dan bekerja sama secara bersamaan. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa sistem komunikasi sangat penting dalam sistem terdistribusi karena memungkinkan perangkat atau komputer yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar data.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem komunikasi pada sistem terdistribusi. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye. I just had to let you know you're